selama bergabung di Spirit Community ini telah memberikan visi kepada kami, yaitu Spirit Community adalah suatu wadah di mana anak-anak Allah yang haus dan lapar akan firman dan rohnya bergabung. Haleluya. Amin. Ini adalah suatu tempat di mana kami semua bisa mengalami jamahan roh. Dan saya percaya pada saat firman disampaikan, Roh Kudus menjamah. Roh Kudus merubah, Roh Kudus menguatkan, dan Dia menyembuhkan. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berpikir beda. Berpikir beda. Kita semua harus berpikir, betul apa tidak? Bahkan untuk hidup kita berpikir. Kita berpikir untuk hidup. Kita semua harus berpikir. Kenapa kita tidak berpikir beda? Pernahkah saudara bertanya pertanyaan ini kepada diri sendiri? Saya sudah menjadi orang Kristen belasan tahun, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani, tetapi mengapa sampai hari ini saya tidak bisa mengontrol amarah saya? Mengapa saya masih tidak bisa menang atas kekhawatiran? Mengapa saya masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan saya? Saudara, Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita bisa menjadi kudus dalam waktu satu malam. Untuk menjadi kudus diperlukan waktu. Yang menentukan apakah kita adalah orang Kristen duniawi atau orang Kristen rohani adalah kondisi pikiran kita. Kondisi pikiran kita. Apa yang kita pikirkan membentuk kehidupan kita. Kalau pikiran kita duniawi, kita akan memiliki kehidupan yang duniawi. Kalau pikiran kita rohani, kita akan memiliki kehidupan yang rohani. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai pikiran kita ini. Yang pertama adalah ini, kondisi kehidupan kita mirip dengan kondisi pikiran kita. Kondisi kehidupan kita mirip dengan kondisi pikiran kita. Mari saudara kita buka Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Firman Allah berbunyi seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan atau suatu pemikiran dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, perhatikan bagian pertama dari ayat itu. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara adalah apa yang selama ini saudara pikirkan. Apa yang kita pikirkan membentuk keyakinan kita. Keyakinan kita akan membentuk perkataan dan perbuatan kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu penting sekali.
Apa yang kita pikirkan menentukan siapa kita. Dan siapa kita menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan destinasi kehidupan kita. Destinasi kehidupan kita nantinya akhirnya akan menentukan warisan kita. Apa yang kita berikan kepada anak cucu kita. Kepada orang-orang yang kita layani. Saya katakan seperti ini. Apa yang kita miliki, apa yang kita alami, apa yang kita nanti wariskan kepada orang lain tidak pernah lebih tinggi dari apa yang selama ini kita pikirkan. Semuanya tergantung dari apa yang terjadi dalam pikiran kita. Di 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-16, Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di sana di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan bahwa orang percaya harus memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Amin. Bukan sembarang pikiran, tapi pikiran Kristus. Artinya kalau kita berpikir, berpikirlah seperti cara Kristus berpikir. Kalau kita berpikir seperti cara Kristus berpikir, maka kita akan memiliki karakter Kristus. Yang akhirnya menghasilkan perkataan dan perbuatan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berpikir beda. Haleluya. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat kita diselamatkan? Nah, sekarang mari kita buka satu ayat yang tidak asing bagi kita semua di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan dia mengatakan kalimat ini di 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, nah perhatikan kalimat itu, di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalimat ada di dalam Kristus dalam tulisan Rasul Paulus mengandung arti sudah diselamatkan. Menunjukkan kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Di luar Kristus mengandung arti orang-orang yang belum percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Haleluya. Nah, perhatikan frasa ciptaan baru. Paulus mengatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia, yaitu kita semua, adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Ada yang diciptakan baru dalam kehidupan kita. Apa yang diciptakan baru dalam kehidupan
kita pada saat kita percaya kepada Yesus. Apakah tubuh kita diciptakan baru pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Jelas tidak. Kalau saya misalnya mempunyai mata yang sipit, sebelum saya lahir baru, setelah saya lahir baru, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, mata saya tetap sipit. Tidak ada perubahan. Kalau saya misalnya tidak punya banyak rambut di kepala saya sebelum saya menjadi Kristen, setelah saya lahir baru, jumlah rambut saya tidak bertambah. Saya masih mempunyai jumlah rambut yang terbatas. Ciptaan baru di sini tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik kita. Haleluya. Apa yang diciptakan baru pada saat kita lahir baru? Bagaimana dengan jiwa kita? Nah, jiwa adalah pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita. Pada saat kita lahir baru, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pikiran kita, kebanyakan dari pikiran kita masih tetap sama seperti yang dulu. Kehendak kita masih sama seperti yang dulu. Kita masih ingin melakukan kehendak sendiri. Perasaan kita masih tetap sama seperti yang dulu. Lalu apa yang dimaksud dengan ciptaan baru di sini? Saudara, jawabannya bisa kita temukan di Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel 36, mari kita buka pasal itu. Kita akan lihat ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 di sini Tuhan berbicara tentang apa yang terjadi nanti di bawah perjanjian baru. Perubahan yang terjadi dalam umatnya di bawah perjanjian baru. Nah, perhatikan ayat 26 dan 27 di Yehezkiel 36. Perhatikan. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, perhatikan di sana. Dua hal terjadi pada saat kita mengalami kelahiran baru. Dua hal terjadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang pertama, Alkitab mengatakan pada waktu kita mengalami kelahiran baru, kita menerima roh baru. Roh yang baru. Hati yang mau taat kepada Tuhan. Jadi setiap kita telah menerima hati yang baru, yaitu roh yang baru, hati yang mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, bukan hanya kita menerima roh yang baru, dikatakan di sini kita juga menerima Roh Kudus, pribadi ketiga dalam kealahan, untuk diam di dalam kita. Haleluya. Saudara ingat apa yang Paulus katakan di 1 Tesalonika 5:23. Di sana kita belajar tentang komposisi manusia, yaitu manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh.
pada saat kita lahir baru, roh kita sudah menjadi ciptaan baru. Roh kita mau taat kepada Tuhan. Katakan amin. Tetapi jiwa kita, yaitu pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita, dan tubuh kita masih harus ditaklukkan kepada firman. Haleluya. Maka dari itu tidaklah heran kita sebagai anak-anak Allah, kita mengalami konflik yang sifatnya internal. Saudara pernah mengalami yang itu? Ya. Hati mau mengikuti Tuhan, tetapi kita bermasalah dengan kepala kita. Kita bermasalah dengan perasaan kita, dengan kemauan kita, dengan tubuh kita. Tetapi hati mau. Hati cinta Tuhan. Karena hatinya sudah menjadi baru. Karena rohnya sudah menjadi baru. Tetapi pikiran kita masih harus ditaklukkan kepada firman Allah. Artinya saudara, meskipun kita sudah diselamatkan, lahir baru, pikiran kita masih perlu diperbaiki. Amin. Selama kita belum memperbaiki pikiran kita ini, kita tidak akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Meskipun kita mempunyai hati yang baru, tetapi pikiran kita masih lama. Sama seperti yang dulu. Jalur pikiran kita perlu diluruskan. Haleluya. Kita harus belajar berpikir beda. Berpikir beda. Supaya akhirnya kita bisa memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Watchman Nee pernah mengatakan, orang yang sudah lahir baru itu ibaratnya seseorang yang memiliki hati Adam yang kedua, yaitu Yesus. Tetapi dia masih memiliki kepala Adam yang pertama. Hatinya Adam yang kedua. Kepalanya masih Adam yang pertama. Maka dari itu kita harus perhatikan di sini. Apa yang terjadi dalam pikiran kita. Saya berbicara mengenai kita berpikir beda. Yang pertama tadi kita membahas bahwa kondisi kehidupan kita mirip dengan kondisi pikiran kita. Kita tidak bisa mengalami perubahan kalau jalur pikiran kita tetap sama. Apa yang kita miliki, apa yang kita alami, dan nantinya apa yang kita berikan kepada orang lain tidak pernah lebih tinggi dari apa yang selama ini kita pikirkan. Dan yang kedua, kita juga telah belajar bahwa dalam keselamatan, dalam kelahiran baru, roh kita sudah menjadi baru. Tetapi jiwa kita masih sama seperti yang dahulu, tubuh kita masih sama seperti yang dulu, maka dari itu kita harus memperbaiki cara kita berpikir. Karena firman Allah mengatakan bahwa kita diminta untuk memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga adalah ini, saudara. Kita ini bisa merubah pikiran kita. Kita bisa berpikir beda dari yang dulu. Amin. Bagaimana caranya kita merubah atau merubah cara kita berpikir?
Mari sekarang kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Cara kita berpikir bisa berubah. Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Roma. Dan dia mengatakan, ayat yang pertama dan yang kedua, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, kita mau fokus kepada ayat yang kedua di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini adalah masalah kebanyakan orang Kristen. Kristen, tapi mereka serupa dengan dunia ini. Dan Roh Kudus tidak mau kita serupa. Artinya kita harus beda, katakan beda. Beda dari dunia ini. Bagaimana kita bisa beda dari dunia ini? Yesus mengatakan kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan dari dunia. Betul apa tidak? Artinya kita bisa ada di sini karena ini tempat kita, ini lingkungan kita, tetapi kita tidak seharusnya serupa dengan lingkungan kita. Amin. Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, perhatikan di sini. Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Dan dia mengatakan kalimat ini kepada orang Kristen di Roma. Jadi ada kemungkinan orang Kristen pun menjadi serupa dengan lingkungannya. Lalu bagaimana kita untuk tidak serupa dengan dunia ini? Perhatikan kalimat selanjutnya. Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk tidak serupa dengan dunia ini, diperlukan lebih dari niat baik. Amin. Untuk tidak serupa dengan dunia ini, diperlukan lebih dari tekad kita. Alkitab mengatakan untuk supaya orang Kristen tidak serupa dengan dunia ini, orang Kristen harus berubah melalui, dikatakan di sini, pembaruan pikirannya. Pembaruan budinya. Nah, perhatikan kata berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, kalau kita melihat kamus Alkitab, kata berubahlah di sana adalah kata yang kita pakai dalam bahasa Indonesia, metamorfosis, yaitu perubahan bentuk. Dan sangat menarik sekali dalam bahasa aslinya, kata ini, metamorphose, dalam bahasa aslinya, mengandung arti perubahan yang dimulai dari dalam. Amin. Bukan dari luar, dari dalam. Yang kedua,
Ini adalah perubahan yang drastis. Kita tahu metamorfosis biasanya kata ini digunakan pada waktu kita menerangkan apa yang terjadi pada saat ulat itu berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Betul apa tidak? Ulat yang tidak bagus, yang tidak indah, mengalami metamorfosis sehingga dia menjadi kupu-kupu yang indah. Dari orang Kristen biasa menjadi orang Kristen rohani. Bagaimana caranya? Oleh pembaruan pikiran kita. Menarik sekali, saudara. Sekali lagi, kalau kita membuka kamus Alkitab, kata pembaruan di sana, di ayat yang kedua, mengandung arti renovasi. Orang Kristen perlu mengalami renovasi dalam pikirannya. Kalau saudara tidak mengalami renovasi dalam pikiran saudara, saudara akan tetap menjadi orang Kristen duniawi. Saudara akan berjuang, tidak akan pernah berubah. Ada niat untuk berubah, tidak pernah sampai ke sana. Didoakan bola-balik, dilayani bola-balik oleh Pak Gembala, tidak akan ada perubahan. Kecuali, Paulus mengatakan di sini, engkau berubah oleh pembaruan budimu. Amin. Kita hanya bisa mengalami transformasi dalam kehidupan kita kalau kita mengalami pembaruan budi kita atau renovasi dalam pikiran kita. Nah, sekarang saudara, saya ajak untuk buka Mazmur Fatsal pertama. Mazmur Fatsal pertama ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Mazmur Fatsal pertama ayat 1 dan 2. Pemasmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, perhatikan di sana. Pemasmur mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menanggapi nasihat yang duniawi, yang hidupnya tidak serupa dengan dunia. Kadang-kadang kita dengan mudah memungut ide-ide dari dunia dan kita memaksanya di pikiran kita. Maka dari itu kalau kita tidak berhati-hati, kita mengambil ide-ide yang berlawanan firman Allah dari dunia, dari media, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita tonton, dan kita memasang ide-ide itu dalam pikiran kita. Nah, perhatikan ayat yang kedua di sana. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Apa tanda orang yang suka firman Tuhan? Jawabannya ada di sana. Dan yang merenungkan. Katakan merenungkan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Yosua Fatsal pertama ayat yang ke-8. Mari kita buka ayat itu. Yosua Fatsal pertama ayat yang ke-8.
Perhatikan apa yang dikatakan di ayat ini. Allah mengatakan kalimat ini kepada Yosua, hamba Allah yang mengambil alih tempat Musa, yang telah mewarisi tugas untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan mengatakan kepada Yosua di sana ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Katakan memperkatakan. Memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Apa artinya merenungkan firman? Merenungkan firman dalam Alkitab mengandung arti memikirkan firman dan mengatakan firman itu kepada diri sendiri. Haleluya. Saudara bersekutu dengan firman Allah. Merenungkannya, memikirkannya, dan mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara dalam firman-Nya. Saudara, pikiran kita sudah lama terbentuk sebelum kita menjadi Kristen. Kalau kita mengamati cara kita berpikir, kita bisa mengerti bahwa kenapa kita berpikir seperti ini karena 3 hal. Pikiran kita ditentukan oleh pergaulan kita. Yang kedua, pikiran kita ditentukan oleh pengajaran yang kita dengar. Dan yang ketiga, pikiran kita ditentukan oleh apa yang kita amati di lingkungan kita. Jadi mau nggak mau kita ini sebagai orang Kristen, kita membawa pikiran yang lama. Dari kehidupan yang lama. Dan maka dari itu Roh Kudus mau pikiran yang lama ini dirombak, diperbaiki. Haleluya. Amin. Supaya dalam kehidupan yang baru ini saudara berpikir beda. Bagaimana caranya kita bisa memperbaharui pikiran kita ini? Jalur pikiran kita diluruskan pada saat kita memikirkan pikiran Allah yang ada dalam firman-Nya. Haleluya. Amin. Pada saat kita memikirkan pikiran Allah yang ada dalam firman-Nya dan kita memperkatakan firman itu kepada diri sendiri. Membuka hati kita untuk mengizinkan Roh Kudus merubah pola pikiran kita. Haleluya. Renungkan firman itu siang dan malam. Maka dari itu diperlukan kita sebagai anak-anak Allah untuk memiliki telinga seorang murid. Dan bersama saya di sini. Telinga yang mau mendengar suara Tuhan. Kalau kita nggak mau mendengar, kita tidak akan mengalami pembaruan pikiran. Hati harus terbuka. Pikiran mendengar suara Roh Kudus dalam firman-Nya.
Jadi setiap kali saudara membuka Alkitab, pada saat itulah Roh Kudus mulai meluruskan jalur pikiran saudara. Sementara saudara merenungkan pikiran Allah dalam firman-Nya. Jadi yang pertama, kita bisa memperbarui cara kita berpikir. Bagaimana? Dengan merenungkan firman-Nya secara konsisten. Merenungkan firman itu bisa dilakukan dimanapun. Pada saat saudara membaca Alkitab misalnya, setiap hari. Pada saat saudara ke gereja, mendengarkan khotbah yang Alkitabiah. Pada saat saudara mendengarkan khotbah yang Alkitabiah, dan saudara merenungkan firman yang saudara dengar itu, saudara sebenarnya memperbarui pikiran saudara. Amin. Pada saat saudara mendengarkan misalnya kesaksian dari teman-teman kita yang Alkitabiah, intervensi Allah dalam kehidupan teman-teman kita, saudara sebenarnya memperbarui pikiran saudara. Amin. Jadi yang pertama, pikiran kita bisa berubah. Kita bisa berpikir beda kalau kita memiliki habit kebiasaan merenungkan firman. Amin. Baca Alkitabmu. Katakan amin. Jangan tinggalkan Alkitab. Baca Alkitabmu. Kita harus punya habit kebiasaan membaca Alkitab. Semuanya dibaca, PL dan PP. Jangan pilih-pilih firman. Amin. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. PL dan PP. Jangan PP tok, ya. PL dan PP, pelajari, baca, renungkan, pikiran saudara akan berubah. Yang kedua, bagaimana kita memperbarui pikiran kita? Kita harus belajar menertibkan pikiran kita. Menertibkan pikiran kita. Nah, lihat di sini Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Sekali lagi Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen kali ini di Filipi. Dan dia mengatakan mengenai pikiran kita di ayat yang ke-8 di sana. Filipi 4 ayat yang ke-8. Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Di sini Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya untuk membangun pagar di sekitar pikiran kita. Amin. Yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam pikiran kita hanyalah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi di sini Paulus mengatakan engkau bangun pagar di sekitar pikiranmu. Jangan sembarangan berpikir. Hanya berpikir semua yang benar, yang mulia, dan sebagainya. Haleluya. Nah, perhatikan frasa itu lagi. Pikirkanlah semuanya itu. Frasa itu mengandung arti kita bisa memilih.
Memilih apa? Kita bisa memilih memikirkan apa yang kita pikirkan. Cara bersama saya di sini. Kita bisa memilih apa yang kita pikirkan. Kita bisa memilih memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, atau kita bisa juga memilih memikirkan semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, dan sebagainya. Orang percaya bisa memilih apa yang dia pikirkan. Kita bisa memilih pikiran yang baik atau pikiran yang buruk. Terserah kita untuk menertibkan apa yang terjadi dalam pikiran kita. Pikiran yang benar menghasilkan keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar menghasilkan perkataan dan perbuatan yang benar. Semuanya tergantung dari pikiran kita. Kita perlu menyaring apa yang boleh masuk pikiran kita. Paulus mengatakan di 2 Korintus 10 ayat yang kelima, bahwa kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Artinya, apapun yang tidak selaras dengan firman Allah, yang mencoba masuk ke dalam pikiran kita, kita tawan itu, kita tundukkan itu kepada Kristus. Amin. Kita hanya mengizinkan, membolehkan pikiran-pikiran yang baik masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Allah. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Mari kita berpikir beda. Amin. Orang Kristen diajak oleh Roh Kudus, ayo kita berpikir, kita semua hidup dan berpikir, mari kita berpikir beda. Berpikir sesuai dengan firman Allah. Belajar menertibkan pikiran kita. Pikiran ini bukan tempat sampah. Amin. Hanya yang bersih, yang suci, yang mulia bisa masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kita melakukan kedua hal ini, saudara akan lihat kehidupan kita akan mulai mengalami transformasi. Keyakinan kita akan berubah. Perkataan kita akan berubah. Perbuatan kita akan berubah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.